Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang induksi matematika, khususnya penerapan induksi matematika pada keterbagian. Selamat belajar teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran matematika, Ibu mau pimpin kita dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Amin. Oke. Gimana anak-anak? Udah siap kan untuk belajar tentang induksi matematika? Ya, pasti siap dong, harus. Nah, pada materi ini Ibu akan masuk ke materi baru. Kemarin kan kita sudah belajar apa? Sudah belajar tentang dua prinsip induksi. Dan kemarin juga kalian sudah bisa menerapkan prinsip induksi tersebut pada barisan bilangan. Nah, sekarang kita mau masuk ke keterbagian nih. Apa sih keterbagian itu? Yuk kita langsung klik aja. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau mengajak kalian untuk mereview dulu pembelajaran yang kemarin. Tadi kan Ibu udah bilang ada dua prinsip induksi matematika. Apa aja anak-anak? Ya, bener ya. Jadi dua prinsip itu, yang pertama adalah langkah awal dan yang kedua adalah langkah induksi. Langkah awal adalah kita mengasumsikan bahwa PK itu benar. Jadi sebuah formula kita anggap dia benar. Dan langkah induksi yang kedua, ketika kita sudah mengasumsikan PK itu benar, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa PK ditambah 1 juga bernilai benar, gitu ya. Nah, ketika sudah memenuhi dua syarat ini, dinyatakan bahwa suatu formula itu terbukti benar, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke materi baru seperti yang tadi Ibu sudah bilang tentang keterbagian. Nah, sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran. Jadi Ibu ingin supaya kalian setelah belajar ini kalian bisa membuktikan formula keterbagian dengan menggunakan dua prinsip induksi matematika ya. Jadi kalian bisa membuktikan suatu formula yang akan nanti Ibu kasih soalnya dengan menggunakan dua prinsip induksi matematika. Nah, anak-anak gak perlu khawatir atau males belajar atau apa sih ini keterbagian baru pernah dengar misalnya ya. Tapi kalian harus tetap semangat memahami materi ini, karena menurut Ibu pribadi materi ini juga berfungsi atau berguna untuk kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya, Ibu mau jelasin dulu deh keterbagian itu apa. Keterbagian itu adalah suatu bilangan atau formula dapat dibagi habis oleh suatu bilangan lainnya, gitu ya. Nah, caranya ya kita membuktikannya dengan dua prinsip induksi. Kenapa sih Bu harus membuktikannya dengan dua prinsip induksi matematika ini? Karena itu mempermudah kalian. Karena ketika ditanya N-nya 1, 2, itu kalian masih bisa menghitung manual. Tetapi kalau misalnya yang ditanya adalah N50, N100, dengan cara manual itu membuat kalian juga ribet gitu ya. Mungkin kalian juga susah gitu ngitungnya. Nah, dengan adanya dua prinsip induksi ini membantu kalian. Jadi N berapapun kalian bisa memastikan bahwa memang itu formulanya terbukti gitu ya, tanpa kalian harus memasukkan angka 111111 gitu ya. Nah, itu dari Ibu. Jadi kalian harus tetap fokus memperhatikan materi ini ya, gitu ya. Nah, Ibu juga mau mengingatkan bahwa di akhir pembelajaran seperti biasa, jangan kaget, Ibu akan memberikan soal formatif, gitu ya. Karena pada pertemuan kali ini kita hanya 1 jam pelajaran, jadi mungkin Ibu akan memberikan 1-2 soal saja, gitu ya. Nah, oke anak-anak, kita lanjut aja masuk materinya. Jadi yang pertama yang mau Ibu bahas adalah makna keterbagian itu sendiri. Apa sih Bu makna keterbagian itu sendiri? Makna keterbagian adalah suatu bilangan harus habis dibagi oleh bilangan lain, tidak hanya dapat dibagi. Jadi yang di sini yang Ibu highlight adalah habis dibagi, tidak hanya dapat dibagi. Ya, jadi dia harus memenuhi dua, dapat dibagi dan habis dibagi. Nah, anak-anak juga bisa lihat di buku paketnya halaman 18 ada makna keterbagian ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk aja ke pemisalan supaya anak-anak makin paham ya. Di sini Ibu punya dua contoh.
36 dapat dibagi 3 dan dikatakan habis dibagi 3. Sedangkan contoh yang kedua, 36 dapat dibagi 7, tapi dia dikatakan tidak habis dibagi 7. Nah, coba anak-anak pikirkan, apa sih yang menjadi pembeda antara dua contoh ini? Kenapa yang pertama dibilang dia habis dibagi dan yang kedua dia tidak habis dibagi? Nah, jadi anak-anak juga bisa memikirkan, jadi apa sebenarnya arti dari habis dibagi itu, gitu ya. Nah, sembari anak-anak memikirkan, Ibu memiliki definisi sini ya. Jadi definisi ini adalah bukan menurut Ibu, tapi definisi ini memang sudah dibuktikan, gitu ya. Jadi definisi hasil bagi suatu bilangan bulat A dikatakan habis dibagi oleh bilangan bulat B yang tidak sama dengan 0 jika terdapat suatu bilangan bulat Q atau hasilnya ya, sehingga bentuknya adalah A sama dengan Q kali B, ya. Nah, selanjutnya juga dijelaskan bahwa jika A tidak habis dibagi B, berarti mempunyai sisa selain 0, ya. Dapat dirumuskan A sama dengan Q kali B plus R, gitu. Jadi sebenarnya rumus ini pun dia punya sisa, tapi sisanya adalah 0, gitu ya. Sedangkan yang ini karena sisanya tidak 0, maka dibuat plus R, gitu ya. Nah, coba kita kembali lagi ke contoh soal yang tadi, bahwa dikatakan 36 habis dibagi 3, ya, dapat dibagi 3 dan habis dibagi 3. Kita tahu bahwa 36 dibagi 3 adalah 12, ya. Nah, Ibu bisa memisalkan menggunakan huruf, misalnya 36 ini adalah A sesuai dengan teori yang dibilang, dan 3 ini Ibu misalkan adalah B, dan 12 ini adalah Q, yaitu hasil dari pembagian itu sendiri, gitu ya. Kenapa Bu Ibu bisa bikin seperti ini? Karena ketiga-tiganya yang Ibu miliki angka di sini dia merupakan bilangan bulat, gitu ya. Sama seperti teori ini. Yang ditegaskan di sini adalah A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, dan Q-nya pun hasil dari pembagian itu sendiri adalah bilangan bulat. Jadi syaratnya adalah ketiga-tiganya adalah bilangan bulat, ya. Maka Ibu bisa bikin. Lalu gimana Bu supaya menyebarkan seperti ini? Ya, jadi Ibu bisa bikin 36 sama dengan 12 kali 3, ya. Maka Ibu bisa bikin A sama dengan Q kali B. Nah, bentuknya udah sama ya anak-anak, ya. Nah, tetapi sedangkan ini kan contoh yang pertama. Coba kita lihat contoh yang kedua, yaitu 36 dibagi 7. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, ternyata hasilnya adalah 5, sekian, ya. Ternyata yang menjadi pembeda di sini adalah hasilnya. Hasilnya tidak bilangan bulat, gitu ya. Sehingga benar bahwa dia tidak memenuhi definisi yang pertama, ya. Dia tidak bisa dibilang bahwa habis dibagi, gitu. Nah, lalu gimana Bu membuat rumus seperti ini? Ibu juga bisa memisahkan ini adalah A, ini B, dan hasilnya adalah Q, gitu ya. Lalu Ibu buat di sini adalah 36 adalah hasil penjumlahan dari, kita ambil angka yang paling besar yang mendekati 36, gitu ya, ditambah sisanya, gitu ya. Sisanya adalah 1, ya, karena 5 kali 7 adalah 35, kemudian ditambah 1 menjadi 36. Atau bisa juga Ibu ganti A sama dengan Q kali B ditambah R. R ini adalah sisanya yaitu 1, gitu ya. Nah, coba kalian pahami, Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian memahami lagi apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, kalian juga bisa melihat contoh soal keterbagian pada halaman 18 buku paket kalian, ya. Jadi waktunya 2 menit. Setelah 2 menit, Ibu dan kalian akan bersama-sama membahas tentang contoh soal itu, ya.
Nah, oke anak-anak, kita lanjut ya. Setelah kalian memahami sendiri, sekarang kita akan membahas bersama-sama contoh soal ini gitu. Jadi buat anak-anak yang masih bingung, kalian bisa melihat step by step yang Ibu jelaskan ya. Oke, di sini soalnya adalah dengan induksi matematika tunjukkan bahwa 11 ini pangkat ya, pangkat n minus 6 habis dibagi 5 untuk n bilangan asli gitu ya. Jadi kita bisa tulis bahwa P n adalah 11 pangkat n minus 6 harus habis dibagi 5 ya. Berarti kita menggunakan induksi matematika. Kita menggunakan dua prinsip induksi ya. Yang pertama adalah langkah awal, di mana kita bisa memasukkan sembarang angka mengganti nilai n yang ada di sini. Misal langkah pertama ya, kita mau memasukkan n sama dengan 1 ya. 1 berarti menjadi 11 pangkat 1 minus 6. Hasilnya berapa? 5. Ya, berarti 5 ini ternyata benar ya, dia habis dibagi 5 gitu ya. Kemudian kita mau cek lagi, M sama dengan 2. Apakah dia tetap masih habis dibagi 5? Jadi di sini adalah 11 pangkat 2 minus 6 sebenarnya berapa? 11 pangkat 2 121 ya. 121 dikurang 6. Jadi berapa? 115 ya. 115 dibagi 5 bisa nggak? Ya bisa dong Bu. Berarti 5 kali 23 ya. 115 itu 5 kali 23. Oh berarti dia masih habis dibagi 5 gitu ya. Dan contoh di buku kalian pun ketika memasukkan n sama dengan 3 sudah terbukti ya bahwa dia habis dibagi 5 gitu ya. Nah, kita asumsikan bahwa langkah satu ini kita anggap benar gitu ya. Kemudian kita masuk ke langkah kedua. Ya, langkah kedua. Kita mau asumsikan P, K kita ganti ya. N yang di sini kita ganti dengan K. Berarti kita ganti juga pangkatnya menjadi K. Gitu ya. Ini diasumsikan benar gitu. Kemudian kita mau membuktikan bahwa PK ditambah 1 juga dia apakah bernilai benar atau tidak gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di buku kalian, dia menggunakan manipulasi ya. Dia mengubah si 11 pangkat K minus 6 ini, dia ubahnya kemana Bu? Ubahnya menjadi bentuk yang ini, yang tadi kita awal sudah bahas gitu ya. Kita mau bahas bahwa karena dianggap bahwa 11K minus 6 ini habis dibagi 5, maka bentuknya akan menjadi 11K minus 6 sama dengan 5M ya. Kalau misalnya di buku kalian menggunakan huruf M, di sini menggunakan huruf Q, jadi sama saja ya. Jadi di sini 11 pangkat K minus 6 adalah nilai A-nya, dan B-nya itu adalah 5-nya sendiri, dan Q atau M ini adalah hasil dari pembagian ini. Karena kan kita belum tahu kan hasil pembagiannya berapa, makanya kita bisa menuliskan dalam bentuk huruf dulu gitu. Kemudian kita bisa nih memindahkan atau menyendirikan 11 pangkat K-nya ini sendiri gitu ya. Kenapa Bu? Ya untuk mempermudah saja. Kalian juga akan memahami ketika nanti kita sudah memasukkan gitu ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita simpan dulu, kita keep ini. Kemudian kita langsung aja mencoba apakah P K tambah 1 ini bernilai benar gitu ya. Kita masukkan setiap K yang ada di formula ini dengan K plus 1 ya. Berarti jadi 11 pangkat K plus 1 dalam kurung dikurang 6 ya. Apakah ini bernilai benar ya? Lalu
ini gimana Bu menjabarkannya? Kalian masih ingat kan sifat-sifat perkalian? Perpangkatan maksud Ibu. Sifat-sifat perpangkatan. Jadi kalau misalnya pangkatnya ditambah berarti artinya dia adalah dikali ya. Jadi kita bisa tuliskan juga ini sama dengan 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1 ya, ketika kita kali berarti pangkat ditambahkan gitu. Kemudian kita tulis minus 6. Nah setelah ini udah gampang nih, kita udah punya 11 pangkat K yang tadi yang kita simpan dan kita manipulasi gitu ya. Jadi kita langsung masukin aja. Jangan lupa kalian harus menggunakan tanda kurung. 5M plus 6 kali 11 dikurang 6. Nah kemudian kalikan ke dalam menjadi 55M ditambah 66 dikurang 6 ya. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi 55M plus 60. Nah, ini adalah bentuk akhirnya. Kemudian yang mau kita cari adalah dari formula ini apakah benar dia habis dibagi 5. Gimana Bu caranya? Nah kalian bisa menggunakan syarat yang tadi. Syarat habis dibagi itu ada 2, yaitu dia kelipatan dan dia juga faktor. Nah berarti dari sini kita bisa melihat apakah dari formula ini dia faktor dari 5 gitu. Bisakah kita memfaktorkan formula ini gitu ya. Kemudian kita coba kita keluarkan angka 5 di sini. Berarti 5 dibagi 5M berarti menjadi 11M. Kemudian 60 dibagi 5 menjadi 12 ya. Oh iya, ternyata dia terbukti ya, karena 11M plus 12 ini kita anggap menjadi sebuah bilangan bulat dan dia adalah nilai M di sini. Ya, nilai M di sini yang merupakan hasil pembagian sendiri. Ternyata langkah pertama dan langkah kedua sudah benar, sudah terbukti. Kemudian karena sudah terbukti, formula ini dapat kita katakan memang benar 11 pangkat N minus 6 itu habis dibagi 5. Gitu ya anak-anak. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham. Selanjutnya tanpa berbuang-buang waktu lagi, Ibu akan memberikan satu latihan soal ya. Latihan soal ini dengan menggunakan prinsip induksi juga. Buktikan bahwa N pangkat 3 dikurang N habis dibagi 6 dengan syarat kalian harus ingat ya, N lebih besar dari 1 gitu ya. Kalian boleh diskusi dengan teman sebangku atau kalian juga bisa bertanya dengan ibu kalau misalnya kalian masih bingung gitu ya. Waktunya 10 menit ya, silakan anak-anak boleh berdiskusi. Nah oke anak-anak, setelah kalian berdiskusi, kita mau sama-sama membahas soal ini ya. Oke, kita mulai saja. Buktikan bahwa N pangkat 3 dikurang N habis dibagi 6 dengan syarat N lebih besar dari 1. Maka kita bisa tuliskan bahwa P dalam kurung N sama dengan N pangkat 3 dikurang N. Ini habis dibagi 6 ya, dengan syarat N-nya ini harus lebih besar daripada 1. Nah, kita bisa menggunakan dua prinsip induksi. Yang pertama, kita bisa memisalkan angka berapapun kita ganti dengan N yang ada di sini gitu ya. Karena ini N lebih besar dari 1, kita bisa memulai dengan N sama dengan 2. N sama dengan 2 sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikurang 2 ya. 2 pangkat 3 8 dikurang 2 menjadi 6 ya. Ternyata dia benar ya, dia habis dibagi 6 tuh. Nah kalau misalnya kita coba N sama dengan 3, apakah masih habis dibagi 6? Coba kita masukkan ya. 3 pangkat 3 adalah 27 ya. 27 dikurang 3 24. Nah 24 ini adalah berapa? 6 kali 4 ya. Berarti dia juga habis dibagi 6 karena faktor dari 24 salah satunya adalah 6 gitu. Nah karena kita asumsikan langkah pertama ini benar, sehingga kita lanjut dengan membuktikan P
K tambah 1 juga benar ya. Anak-anak bisa mengganti PN ini menjadi PK sehingga bentuknya menjadi K pangkat 3 dikurang K gitu ya. Kemudian kita mau membuktikan K plus 1 apakah bernilai benar gitu ya. Sehingga kita bisa mengganti setiap K yang ada di sini dengan K plus 1. K plus 1 pangkat 3 dikurang K plus 1 juga ya. Oke. Nah, anak-anak langsung saja mengkalikan atau mempangkatkan 3. Gitu. Gimana cara cepatnya? Kalian masih ingat segitiga Pascal? Nih ya. Karena dia pangkat 3 sehingga kita bisa ambil di baris ketiga. 1 3 3 1. Sehingga bentuknya menjadi K pangkat 3 ditambah 3K ditambah 3K pangkat 1 ditambah 1. Oke, jangan lupa dikasih kurung, kemudian dikurang K plus 1. Bentuknya menjadi seperti ini. Langsung saja anak-anak bisa menyederhanakannya. K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2, kemudian 3K dikurang K menjadi 2K ya. Kemudian 1 dikurang 1 berarti menjadi habis. Nah, dari sini, formula dari sini kita mau membuktikan apakah dia habis dibagi 6 juga. Gitu. Gimana Bu caranya? Nah, kalau misalnya kita langsung bagi 6, dia kan berbentuk huruf ya, kita kan belum tahu angkanya berapa. Karena ini sebuah formula, maka kita bisa membaginya dengan ini. Kenapa Bu? Karena tadi kita sudah asumsikan bahwa K pangkat 3 min K atau N pangkat 3 min N ini memang sudah terbukti dia habis dibagi 6. Sehingga kita bisa mengambil ini, faktor ini untuk dibagi terhadap formula ini. Apakah dia menghasilkan bilangan bulat, apakah dia memenuhi persyaratan yang habis dibagi itu gitu ya. Nah, langsung saja Ibu bagi formula yang sudah tadi kita sederhanakan dibagi dengan, atau kita faktorkan dengan ini gitu ya. Caranya gimana Bu? Caranya kita pakai yang ini saja, K pangkat 3 dikurang K, kita bagi dengan K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 2K ya. Berarti hasilnya di sini 1, kemudian dikalikan K pangkat 3 min K. Lalu kita kurangkan K pangkat 3 dikurang K pangkat 3, dia habis ya, dia 0. Kemudian 3K pangkat 2, langsung saja kita turunkan karena dia nggak ada temannya. Kemudian 2K dikurang minus K, berarti menjadi plus 3K ya. Oke. Kemudian pembagian ini bisa kita tuliskan ya, kita bisa tuliskan berarti 1 hasil dari pembagiannya tersebut dikali K pangkat 3 dikurang K, kemudian ditambah sisanya. Nah, jangan lupa juga dikasih kurung ya. Kemudian berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sisi sebelah sini, sisi sebelah kiri, dia habis dibagi 6 ya, karena K pangkat 3 minus K tadi kita sudah asumsikan bahwa dia memang habis dibagi 6. Kemudian kita mau membuktikan sisi yang sebelah kanan, yaitu sisa dari pembagian tersebut, apakah dia juga habis dibagi 6 gitu ya. Kemudian kira-kira apa ya yang bisa difaktorkan dari sini? Anak-anak bisa lihat dia ada 3 dan dia ada K, berarti kita bisa keluarkan 3K K plus 1 ya, ini adalah sisanya. Nah, 3K ini apakah habis dibagi 6? Ya, karena 3K ini adalah faktor dari 6 itu sendiri ya. Bisa kita simpulkan bahwa langkah kedua ini juga benar, langkah pertama juga benar, sehingga kita bisa membuktikan bahwa N pangkat 3 minus N memang habis dibagi 6 gitu. Ini sudah terbukti ya. Oke, selanjutnya setelah kita membahas 2 soal, Ibu akan membagikan lembar transformatif. Kali ini Ibu
hanya akan memberikan satu soal saja ya. Waktunya diberikan 10 menit. Oke, silakan. Nah, gimana anak-anak, soal formatifnya? Harusnya gampang dong. Ya, kalau misalnya kalian benar-benar memperhatikan dari awal pembelajaran sampai akhir, pasti kalian dengan mudah mengerjakan soal formatifnya. Ya. Nah, pembelajaran kita mau selesai, tapi sebelumnya Ibu mau menyimpulkan keseluruhan dari pembelajaran kita. Jadi, yang mau Ibu tegaskan ketika kalian menerapkan induksi matematika pada keterbagian, kalian harus tahu betul apa itu makna keterbagian ya. Kalian harus memastikan bahwa A, B, dan I itu merupakan bilangan bulat gitu ya, dan tidak boleh memiliki sisa gitu ya. Nah, walaupun memiliki sisa, kalian harus memastikan lagi apakah sisanya tersebut memiliki faktor atau memiliki kelipatannya gitu. Nah, seperti contoh soal ini, dia kan memiliki sisa. Nah, kita harus selidiki lagi apakah sisanya ini memiliki faktor atau kelipatan dari 6 ini yang ditanya gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian merasa amazed atau bangga setelah kalian belajar materi ini? Kan kalian bisa tuh sekarang membuktikan. Nah, kalian harus bangga dong, karena kalian sudah diberikan akal budi dan pengetahuan dari Tuhan gitu ya. Nah, hari ini kalian diberikan hikmat juga sama Tuhan untuk belajar membuktikan, belajar memanipulasi formula gitu ya. Jadi kalian harus patut mengucap syukur kalau kalian sudah diberikan pengetahuan dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan. Nah, dan selain itu, lewat pembuktian ini juga kalian bisa melihat keteraturan yang telah Allah tetapkan ya. Jadi ketika kalian membuktikan, kalian menggunakan dua prinsip induksi ini, kalian akan melihat suatu keteraturan. Makanya kalian dengan mudah membuktikan suatu formula ya, suatu pernyataan matematika yang rumit gitu. Kalian cuma cukup menggunakan dua prinsip induksi matematika ini sehingga kalian bisa membuktikan suatu pernyataan matematika yang rumit gitu. Ya. Nah, sebelumnya seperti biasa kalian akan menuliskan refleksi apa yang kalian dapat hari ini dan apa yang harus kalian perbaiki selanjutnya gitu. Nah, Ibu berikan waktu 2 menit. Oke, silakan. Oke, refleksinya boleh dikumpulkan ke ketua kelas. Ibu juga akan memberikan 2 soal tes formatif lainnya, tapi kalian akan mengerjakannya di rumah. Tapi kalian harus ingat bahwa ini bukan PR. Kalian tidak boleh melihat buku, kalian tidak boleh lihat internet, dan juga kalian gak boleh tanya teman. Oke, jadi 2 soal ini akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya dan akan menjadi nilai tes formatif kalian gitu ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Anak-anak boleh sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.